Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Titi Jos. Sahabat, kali ini saya akan melancong untuk menemui seorang pengusaha tapai. Nah, tapainya itu nikmat sekali, manis dan kering, sahabat. Dan bahan-bahannya itu dari bahan alami, bahkan pewarnanya pun dari bahan yang alami. Dan begitu larisnya sehingga saya terpicu dan ingin untuk membagikan resepnya. Bagaimana caranya untuk membuat tapai senikmat itu, semanis itu, dan selaris itu. Nah, untuk itu ikuti perjalanan kami dan jangan lupa like, subscribe, juga komen. Dan apabila Anda suka dan bermanfaat video ini, silakan share sebanyak mungkin. Tetap stay ya, yuk. Baik sahabat, kita mulai perjalanan kita dengan menyeberangi jembatan Mahakam. Dan sampailah di perumahan Korpri, di tempat ibu yang sudah mempersiapkan berbagai macam bahan yang akan dipakai untuk membuat tapai. Tapai ketan tentunya bahan dasarnya yakni beras ketan. Kali ini 2 kilo kami akan mencoba untuk membuat untuk Anda. Nah, kemudian ragi ya, kalau di Jawa ini namanya ragi gepeng. Berikutnya yakni ada daun katuk. Daun katuk ini fungsinya untuk menjadi pewarna ya, pewarna dari daun katuk. Langkah pertama yakni kita tuangkan beras ketannya untuk kita bersihkan. Ingat sahabat, membersihkannya harus sampai putih, sampai tidak terlihat putih, sampai bening, begitu maksudnya ya. Nah, sampai bersih seperti ini, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 1 jam lah. Nah, sambil menunggu beras ketan kita ini terendam selama 1 jam, maka kita akan mempersiapkan bahan yang lainnya ini untuk kita gerus, kita ulek seperti ini supaya lembut. Nah, untuk ulekannya layah sama hulek ini ya, kalau di Jawa itu apa ya namanya ya, ya alat tumbuknya ini khusus hanya untuk dipakai menggerus ragi. Apabila nanti terkontaminasi dengan sambal, dia pun akan nggak mau gitu ya, dia ngambek, pasti nggak akan jadi, itu namanya tapainya. Nah, jika ini khusus ya, jadi kami membuat 8 keping ragi. 8 keping ragi ini untuk 2 kilo beras ketan sahabat. Nah, kita gerus sampai benar-benar menjadi kayak tepung gitu ya. Nah, setelah kita gerus seperti ini, kita akan saring. Nah, harus sampai ini ya, sampai rata pokoknya, sampai menjadi kayak tepung yang serbuk gitu ya. Pasti sahabat sudah tahu ini ya, gampang sekali dan tidak memerlukan tenaga untuk menggerusnya. Nah, ini anak saya si kecil aja bisa untuk membantu kita untuk melakukan hal ini. Sambil diulek-ulek, sambil juga kita memisahkan daun dengan batangnya tadi ya, daun katuk sahabat. Daun katuk yang kita ambil yakni yang tua aja, yang untuk yang muda kita sisihkan ya, karena warna itu banyaknya dari warna yang sudah tua gitu, daun yang sudah tua seperti ini sahabat. Masih dihulek, masih digerus begitu sambil kita persiapkan, karena tadi sambil menunggu ketan kita, beras ketan kita itu mengembang ya, kita rendam tadi ya. Nah, oke, kita lanjutkan tahap berikutnya yakni pengayakan gini.
Seperti ini ya sahabat, diayak supaya lembut begitu. Dan ini ayakan juga yang pasti ya, harus dipakai ini aja. Karena masih ada pringkil-pringkil atau masih ada yang berkerikil, kita lanjut seperti ini lagi. Langkahnya sama kayak tadi ya. Oke. Dan berikutnya kita bersihkan daun katuk yang sudah kita bersihkan juga, yang sudah kita pisahkan antara daun katuk yang yang masih muda dengan yang sudah tua. Nah, yang sudah tua dan sudah kita bersihkan, maka kita akan blender sahabat. Kita blender seperti ini dengan air 1 gelas ya. Nah, 1 gelas seperti ini. Karena ini 2 kilo, maka nanti airnya juga akan 2 gelas gitu ya. Ini masih kami kasih separuh gitu. Dan akan kita blender hingga lembut, hancur. Nah, kayak kita membuat jus alpukat. Nah, seperti ini sahabat ya, sampai hancur. Setelah seperti seperti alpukat, nanti akan kita saring sahabat. Ini sebagai pewarna alami, maka hasilnya nanti hijaunya itu juga hijau alami, nggak kurang juga nggak lebih. Oh iya, hijaunya ini daun katuk ini tadi kalau 2 kilo juga 2 ikat sahabat ya. Ini 2 ikat, nanti 2 ikat daun katuk yang dijual biasanya 5 ribuan di jalan itu ya, di jalan di pasar, di lele-lele tukang sayur. Nah, oke, ini sahabat ya, lanjut kita saring. Setelah kita saring, maka kita peras ya, sama seperti kita membuat santan tuh loh ya. Yang kita membuat santan alami seperti ini. Oke, memerasnya seperti ini aja. Kami nggak pakai sarung tangan ya, cuci sudah bersih tangan kami. Iya, seperti ini, mudah sekali toh. Wah, Anda bisa mengikutinya, ini gampang. Berlanjut, maka tuangan dari air ini tadi kita tuang ke panci. Kemudian yang beras ketan yang kayak kita rendam tadi, kita tiriskan. Setelah kita tiriskan seperti ini, kita lanjut dengan menuangkan seluruh beras ketan ini ke dalam panci yang berisikan daun katuk yang sudah, air daun katuk ya, yang sudah kita blender tadi. Kemudian kita nyalakan api dan taruh ini yang namanya beras ketan dengan api ini kalau orang Jawa namanya dikaroni gitu ya. Jadi seperti ini. Dan jangan lupa ini terus diaduk sahabat. Kalau nggak diaduk, ini akan lengket gitu. Kita aduk sampai menggumpal-gumpal, sampai sayah kalau gitu ya. Sampai sayah. Kalau orang Jawa namanya sayah. Apa ya kalau di sini, tanek lah. Gini sahabat. Nah, hingga jadi menggumpal atau sudah menjadi satu lah yang namanya warna dengan beras ketannya tadi. Lanjut ya, bisa mengikuti sahabat. Karena 2 kilo dan kami tidak mempunyai panci yang cukup untuk 2 kilo, maka kami jadikan 2. Kalau sahabat punya panci yang lebih besar, itu bisa dijadikan 1 ya, yang 2 kilo itu. Jadi karena kami untuk memudahkan aja ini sih sebetulnya. Nah, seperti ini ya. Kita tanak seperti nasi biasa itu, seperti kita memasak nasi gitu ya. Nih, seperti ini. Kita jadikan 2. Jadi 1 pancinya ini berisikan 1 kilo. 1 kilo beras ketan gitu ya. Yang sudah kita tanamin tadi, yang sudah kita tanamin, yang sudah kita olah tadi. Oke, lanjut sahabat.
Kita tutup supaya matang ya. Ini tanahnya sampai begini. Setelah kita tutup seperti ini, 5 menit kemudian kita akan buka untuk kita ratakan ini sahabat. Supaya apa? Matangnya itu merata. Ya, matangnya merata dan warnanya tadi kan sudah merata juga. Ini matangnya itu tidak ada yang rasa klenis-klenis itu loh. Jadi rasanya enak, nggak ada klenis-klenisnya. Tapi ada juga sih sahabat yang suka dengan rasa klenis-klenis itu, bisa dibikinnya dari sini. Jangan terlalu matang kalau begitu ya. Nah kalau yang ini kami bikin yang memang matang, nggak ada klenis-klenisnya gitu. Nah kita lanjut, kita tutup kemudian kita buka lagi selama 5 menit lagi gitu ya sahabat. 5 menit kemudian kita aduk lagi supaya merata lagi gitu ya. Dua-duanya itu seperti itu supaya matangnya merata gitu aja nih sahabat. Jadi kalau sahabat pengen yang klenis-klenis itu tadi, klenis-klenis itu apa sih ya, rasanya yang ada yang kurang matang gitu aja dah kalau kurang paham ya begitu. Nah setelah itu sahabat bisa tutup kembali. Setelah kita tutup kembali nanti 5 menit kemudian gitu, 5 menit kemudian kita lakukan hal yang sama begitu. Sambil menunggu 5 menit lagi itu tadi kami mempersiapkan tempat untuk nanti matangnya. Jadi agak cepat ya, daripada 5 menit terbuang sia-sia, maka kita sambil membuat itu tempatnya yang matang nanti. Nah begini karena sudah matang ya, selama 15 menit sahabat sudah matang seperti ini. Kita bikin tatakan atau tempat untuk supaya dia cepat dingin. Iya, ketannya itu supaya cepat dingin. Nih lihat sahabat, hijaunya merata dan warnanya itu warna yang alami. Bergairah ini, bagus sekali ya. Nah setelah kita diamkan, kalau toh memang pengen cepat dingin, tentu saja pakai kipas angin ya, pakai kipas angin begini. Kita pegang kalau sudah dingin. Nah kita taburkan ragi yang tadi sudah dihaluskan sahabat. Seperti ini caranya, gampang sekali loh ya. Nah kayak gini. Berikutnya setelah ditabur rata bagian atas ini ya, ini bagian atasnya, maka kita balik supaya merata di bagian bawahnya. Nah bluk seperti ini, 2 kilo itu seperti ini, banyak segini ya. Nah oke, kita tabur kembali yang bagian bawahnya tadi. Merata sama, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan. Setelah itu kita kita kepal-kepal lah, kita kepal-kepal untuk meratakan semuanya bagian supaya semuanya terkena raginya. Ingat ragi gepeng ya sahabat ya. Seperti ini. Setelah tercampur rata semuanya, barulah kita sediakan ini air biasa ya sahabat ya. Kita tidak memakai sarung tangan sahabat, tidak memakai sarung tangan bukan berarti kita jorok ya. Ini karena kalau kita memakai sarung tangan itu menyusahkan, akan lama begitu ya. Tetapi kalau yang alami, yang penting kita sudah cuci tangan pakai sabun bersih. Langsung aja kita sediakan juga air di situ. Nah seperti ini, tinggal kepal-kepal aja, tinggal kepal. Ini kedua tangan beliau berjalan loh sahabat, kedua tangan beliau berjalan karena otak kiri dan otak kanannya wah hebat ini ya, ibunya hebat sekali, bagus sekali. Nah kalau saya paling-paling satu-satu ini. Jadi kayak gini sahabat, kita ratakan. Nah, satu kotak mika yang besar segitu itu isinya 25 sahabat.
Dan sudah pasti itu isinya 25. Nah, jadi 1 kilonya itu isinya bisa 150 ya. 50 lebih lah. 55 gitu. Ya, kemudian nah, tetap ya langkahnya sama ya sahabat ya. Celup dengan air tangan kita, kemudian kita kepal-kepal. Celup dengan air, kita kepal-kepal. Dan jadinya tarat. Tuh. Sudah tertata dengan rapi sahabat. Dan buletannya itu pasti. Karena buletannya orang satu yang pegang. Gitu. Kemudian kita stapler seperti ini. Ini masih dalam keadaan mentah sahabat, belum matang. Maksudnya belum menjadi tapai ya. Nah, ini masih bahan baku tadi. Nih, kayak gini nih. Kita staples. Setelah kita staples, akan kita solasi pinggirannya. Supaya apa? Dia kedap udara. Tidak ada udara yang masuk di situ. Itu cara fermentasinya. Nah, kita solasi seperti ini pinggirannya. Supaya tidak ada udara yang masuk. Fermentasinya mantap. Dan nanti akan kuning dia akan bagus fermentasinya, manis gitu ya rasanya. Kita lakukan hal yang sama dengan kotak mika yang kedua. Nah, 2 kilo itu nih jadinya sahabat, kalau yang kecil ini 12 ya, isinya 12, kalau yang sebelahnya ini isinya 25. Jadi 12-nya itu ada 5 ya, ada 5 kotak. Yang 25-nya ada 2 kotak. Hitung sendiri 12 kali 5 sama 25 kali 2. Wes beres, hitung sendiri ya. Akhirnya yang 50 ini kami ambil ya. Dibungkus kresek seperti ini aja sahabat, dan nanti kalau di rumah juga masih tetap sama seperti ini, langsung dikasihnya ditutup dengan kain lah ya, ditutup dengan kain supaya hangat aja dan gak kedinginan, dia kan musim dingin ini. Begini aja, ini kami bawa dalam keadaan mentah, masih belum fermentasi. Nah, prosesnya itu sekitar ternyata 1 hari saja. Kita coba. Kita unboxing dulu. Ini tape sahabat, yang kemarin itu baru kita bikin, ternyata sudah langsung masak. Kita lihat, hanya sehari saja. Sengaja kita unboxingnya di luaran untuk suasana yang santai. Ya, terus lebih cerah. Mari kita coba. Cepat kakak. Bentar adik. Nah, cepat kakak. Silakan. Ya, bisa dilihat. Silakan ambil dulu. Ambil satu dulu. Oke. Masakan bunda ini. Baru sehari aja. Ya kak. Coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bagaimana rasanya nak? Enak sekali. Enak. Ini enak sekali. Ini tapi berharga 40 juta. Wah, mantap nih. Aku dan kakakku sangat suka. Enak. Mantap. Udah belum? Belum. Ya udah.